Dok, hasil tensi berbaring dan duduk itu valid yang mana sih? Kita bahas ya. Halo Nevo Friends, ada pertanyaan menarik lagi dari netizen dan pasien. Posisi berbaring dan duduk, jadi untuk tensi ya, untuk pengukuran tekanan darah, itu lebih valid yang mana sih? Ya, pada prinsipnya ya, Friends, setiap perubahan posisi dari seseorang itu akan mengubah tekanan darah, pasti dong, karena misalnya dari berbaring ke duduk itu ada effort ya, denyut jantung sedikit meningkat. Jadi tekanan darah pada saat di berbaring dengan saat duduk kalau segera dilakukan pengukuran ya pasti akan berbeda. Yang lebih tinggi yang mana? Ya pasti yang nadinya atau denyut jantungnya lebih cepat, yaitu pada saat saat duduk gitu. Tapi sebetulnya kalau setelah habis berbaring ke duduk lalu istirahat sejenak, misalnya 5 menit gitu ya, memberikan waktu pada denyut jantung atau nadi itu untuk turun, lalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ya hasilnya bisa sama dengan pada saat berbaring. Jadi kalau ditanya valid mana, sebenarnya bukan masalah posisi yang mana gitu ya, tapi timingnya atau waktu pengukuran tekanan darahnya. Karena misalnya dari duduk ke berdiri juga sama. Kalau dari duduk tiba-tiba ke berdiri langsung ditensi saat berdiri sesaat 1 detik, 2 detik, 3 detik ditensi, ya kembali lagi tubuh kita tuh sedang beradaptasi, ya sedang namanya juga dari duduk ke berdiri kan dia membutuhkan kontraksi otot di kaki ya, membutuhkan ada hal-hal yang perlu untuk peningkatan aliran darah ke situ. Nah, kalau seperti itu pasti denyut jantungnya itu sedikit meningkat. Dan kalau ditensi lagi ya pada saat posisi sesaat setelah berdiri langsung ditensi ya pasti tensinya akan lebih tinggi daripada yang pada saat dia duduk tadi. Ya, jadi kalau misalnya mau melakukan pengukuran tensi, sebetulnya posisi apapun tidak masalah ya. Yang penting adalah diukur ulang gitu. Jadi sebetulnya misalnya dalam posisi berbaring, dari rekomendasinya itu diukurnya diulang 2 kali atau 3 kali juga boleh dengan jarak masing-masing itu 1 sampai 2 menit. Lalu diambil nanti rata-ratanya. Sama seperti pada saat duduk, juga seperti itu. Demikian juga pada saat berdiri. Sebenarnya pengukuran tekanan darah dari perubahan posisi itu dibutuhkan untuk mendiagnosis kondisi yang kita sebut hipotensi ortostatik atau hipertensi ortostatik. Hipotensi dan hipertensi ortostatik adalah peningkatan atau penurunan tekanan darah akibat perubahan posisi. Ini pernah saya jelaskan di video saya yang ini. Jadi hipotensi atau hipertensi ortostatik itu bisa menyebabkan si orang tersebut itu pada saat perubahan posisi tiba-tiba geliang, pusing gitu ya. Karena pada kondisi hipotensi atau hipertensi ortostatik itu perubahan tekanan darahnya terlambat dalam tanda kutip. Harusnya idealnya pada saat berubah posisi itu tekanan darah akan naik karena mengikuti tadi kan kebutuhan aliran darah tadi ke otot-otot. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu terlambat, tensinya naik, akhirnya dia sempat seperti ngeliang gitu ya, karena tekanan darahnya lebih rendah dibandingkan yang dibutuhkan atau lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhkan. Itu biasanya terjadi pada orang-orang dengan diabetes ya, orang-orang yang memang ada masalah di sensor sarafnya ya, dan kondisi-kondisi lain. Termasuk kalau lansia itu dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi penting juga memang melakukan pengukuran tensi atau tekanan darah pada beberapa posisi. Tujuannya yaitu tadi untuk mengukur atau mendeteksi adanya hipotensi atau hipertensi ortostatik. Jadi sebetulnya kalau ditanya valid yang mana, ya semuanya valid. Tergantung bagaimana cara kita menginterpretasinya dan tentunya pengukuran berulang itu akan meningkatkan akurasi. Karena kalau namanya tekanan darah itu dia tidak mungkin flat, tidak mungkin sama detik pertama dan detik berikutnya. Jadi makanya kalau kita mau mengukur tekanan darah seharian, itu yang kita lihat nanti adalah pola tekanan darahnya, bukan satu titik pengukuran tekanan darah. Jadi gitu ya Nevro Friends, kira-kira penjelasan singkat tentang posisi yang mana yang paling valid untuk tekanan darah.
Untuk penutupan, kalian bisa cek lagi video saya tentang home blood pressure monitoring. Itulah sebetulnya posisi yang paling ideal untuk kita mengukur tekanan darah. Tapi bukan berarti posisi lain tidak diperlukan dan tidak valid. Simak lagi penjelasan dari awal bagaimana pentingnya pengukuran tekanan darah di berbagai posisi. See you next video.